Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Noval Ilmansyah dengan NIM 160121343 dari kelas DK 4505 akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 di artikel yang berjudul Akulturasi dalam Budaya Musik Gambang Kromong dan Asimilasi dalam Budaya Musik Tanjidor yang ada di Betawi. Penjelasan tentang akulturasi. Akulturasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya pengaruh budaya asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif atau banyak, sebagian juga berusaha menolak pengaruh itu. Yang bisa saya simpulkan bahwa akulturasi adalah penggabungan dua budaya yang tidak menghilangkan unsur asli dari daerah tersebut. Terdapat juga faktor-faktor yang mendukung terjadinya akulturasi, antara lain adalah pendidikan yang maju, sikap dan perilaku yang untuk menghargai budaya orang lain, toleransi terhadap budaya orang lain, adanya masyarakat yang heterogen dan berorientasi kepada masa depan. Akulturasi tidak terjadi begitu saja, pasti ada tahapan dalam akulturasi. Bentuk-bentuk peleburannya adalah: 1. Ada substitusi. Substitusi adalah proses akulturasi di mana unsur budaya yang lama atau yang asli digantikan dengan unsur kebudayaan yang baru atau pendatang. Selama budaya itu masih memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat, itu menurut saya tidak apa-apa. Lalu yang kedua ada sinkretisme. Sinkretisme merupakan proses terbentuknya sistem kebudayaan yang baru karena adanya perpaduan unsur budaya asli dan budaya pendatang. Yang ketiga ada addition. Addition merupakan proses peleburan budaya dengan mengkombinasikan budaya asli dengan budaya pendatang, sehingga ada nilai tambah atau manfaat dalam budaya yang baru. Yang keempat, ada deculturation. Deculturation artinya penggantian, artinya budaya yang lama digantikan sepenuhnya dengan budaya yang baru. Yang kelima, ada originasi. Proses akulturasi di mana budaya pendatang dan membawa perubahan terhadap budaya asli ke masyarakat secara signifikan. Akulturasi tidak hanya membawa pengaruh baik, tentu ada juga masalah yang ditimbul dari akulturasi. Akulturasi dapat mematikan kebudayaan yang baru, yang asli. Jika kita tidak terus menjaga budaya yang aslinya, akulturasi juga mengubah tata cara pergaulan kita. Contoh akulturasi yang saya ketahui adalah wayang. Tidak banyak yang tahu bahwa wayang itu diambil dari kisah Mahabharata yang berasal dari India. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Dalam buku modul pengembangan keprofesian berkelanjutan, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar yang berbeda-beda yang saling bertemu dalam waktu yang cukup lama, sehingga menggantikan unsur-unsur kebudayaan yang lama dan digantikan dengan unsur budaya yang baru. Dapat saya simpulkan, asimilasi tidak jauh berbeda dengan akulturasi. Asimilasi menggabungkan dua atau lebih budaya tetapi langsung menghilangkan budaya yang asli. Asimilasi tentu tidak terjadi begitu saja. Terdapat syarat-syarat terjadinya asimilasi, antara lain ada terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda, terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif, kebudayaan yang ada di setiap contoh kelompok sosial di masyarakat berubah-ubah, upaya penyesuaian diri dengan perkembangan, termasuk penyesuaian dengan kondisi global yang terjadi. Masyarakat yang mengalami asimilasi adalah masyarakat yang tidak ingin mempertahankan budaya aslinya dan mencari interaksi sehari-hari dengan budaya lainnya. Dengan begitu, budaya asli tersebut punah dan berganti dengan budaya yang baru. Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat asimilasi. Faktor mendorong terjadinya asimilasi diantara lain adanya terbiasa membuka diri terhadap budaya yang baru, perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda, menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya, memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek ekonomi. Beberapa faktor penghambatnya adalah takut menghadapi budaya yang baru, adanya golongan individu, dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Nah, perbedaan ciri fisik, contoh asimilasi yang saya ketahui adalah musik dangdut. Musik dangdut berasal dari pengaruh musik India dan Melayu. Percampuran musik India dan Melayu menghasilkan musik dangdut. Ini merupakan contoh asimilasi. Lalu, akulturasi dari budaya musik gambang kromong di Betawi. Lalu, ada akulturasi dari budaya musik gambang kromong di Betawi. Alasan saya memilih budaya gambang kromong ini karena
ini menarik untuk dibahas. Penggabungan dari kebudayaan Betawi dan Tionghoa ini menghasilkan akulturasi. Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang mengemadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan konghayan. Awal mula terbentuknya orkes Gambang Kromong tidak lepas dari seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat Belanda bernama Ni Ho Kong. Ni Ho Kong ini berperan dalam penggabungan alat musik seperti gamelan dengan alat musik khas Cina. Orkes Gambang Kromong merupakan perpaduan yang serasi antara unsur-unsur pribumi dengan unsur-unsur yang ada di Tionghoa. Proses akulturasi Gambang Kromong ini bermula dari sekelompok grup musik yang dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik Ni Ho Kong yang berkolaborasi dengan dua orang wanita perantauan Cina yang baru saja tiba, membawa tehian dan kongayan. Pada awal lagu-lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu Cina, lalu terjadilah perpaduan unsur-unsur pribumi dengan Tionghoa. Penggunaan Gambang Kromong sekarang sudah jarang banget. Jarang juga orang Betawi yang menjadikan Gambang Kromong sebagai hiburan dalam acara pernikahan. Kini Gambang Kromong digantikan oleh hiburan lain seperti organ tunggal. Nah, lalu ada asimilasi dari budaya musik Tanjidor yang ada di Betawi. Saya memilih budaya Tanjidor karena ada percampuran budaya Portugis dan Betawi ini menghasilkan budaya yang asli. Asal-usul Tanjidor berasal dari Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-14 hingga 16. Tanjidor juga berasal dari kata tejer yang dalam bahasa Portugis berarti memainkan alat musik. Tahun 1860, perbudakan di tanah air akhirnya dihapuskan. Para budak yang tadinya bekerja sebagai pemain musik untuk masyarakat Eropa kalangan atas akhirnya membentuk orkes sendiri dan muncullah Tanjidor. Proses asimilasi Tanjidor mulanya merupakan alat musik yang dimainkan oleh para budak untuk kalangan bangsa Eropa. Lalu perbudakan dihapuskan, mereka memiliki orkes sendiri yaitu Tanjidor. Lalu mereka menggunakan Tanjidor untuk menghidupi keluarga. Semenjak itu Tanjidor telah menjadi alat musik khas Betawi. Tanjidor sekarang juga Tanjidor sekarang juga sudah jarang digunakan. Seiring dengan berkembangnya waktu, musik modern juga, Tanjidor perlahan mulai memudar. Lalu kesimpulan yang saya ambil, akulturasi dan asimilasi merupakan tanda berkembangnya budaya. Akulturasi yang menggabungkan dua budaya tapi tidak menghilangkan budaya yang asli, sedangkan asimilasi menggabungkan dua budaya dan menghilangkan budaya yang asli. Contoh saja, akulturasi Gambang Kromong merupakan perpaduan Betawi dan Tionghoa tetapi budaya aslinya tersebut tidak hilang. Contoh diasimilasi ada Tanjidor. Tanjidor merupakan perpaduan antara budaya Portugis dan Betawi, tetapi budaya aslinya itu menghilang, yaitu adalah budaya Portugis. Sekian dari saya, Robby Naufal Ilmansyah dengan NIM 160121343 dari kelas DK 4505 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.